Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Bagaimana mereka berdua mengaku, saudara sekalian, ditolak di mana-mana. Ditolak ceramah kemana-mana, saudara sekalian. Ini merupakan kemajuan besar setelah polemik nasab, setelah bergulir 2 atau 3 tahun berjalan, saudara sekalian. Para Habib mulai kehilangan daripada pamornya. Tidak seperti tahun-tahun sebelum polemik nasab ini. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Preman menakut-nakutin. Ye, preman datang. Preman datang. Preman mau ngancam. Takbir. Saya mau ceramah di sini. Saudara, polisi disurati. Ye. Yang nyurati para begal nasab. Ye. Udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo. Ye. Emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nih habaib, betul? Takbir. Polisi datang ke panitia. Ini ada surat. Keberatan Habib Rizik ceramah acara digelar. Iya. Ditolak di tanah kelahiran saya. Saya ditolak di tanah kelahiran saya. Nah, yang saya aneh, orang Pemprov ini lebih nyolong, lebih pengen mulangin kita daripada mereka. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, kolinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Apakah engkau jenderal, menteri, presiden sekalipun saya nggak peduli. Kalau memang kalian berani, jantan, gentleman, tentukan saja hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana kita siap perang lawan mereka, betul? Barkan itu dakwah, ngaku pasukan Wali Songo, tapi yang diganggu ulama, yang diganggu habaib, yang diganggu pengajian, itu bukan pasukan Wali Songo, pasukan Walang Sangit. TIJ bilang Habib Usman antek Belanda, bangsat, mau TIJ kayak mau setan kayak mau iblis kayak anak makan. Anak kan nggak tahu mau siapa, mau bangsat siapa. Ngomong Habib Usman biaya antek Belanda siapa? Datang sini. Atau nggak tentuin tempatnya di mana? Ini ayat bukan, goblok. Katanya santri, katanya ustadz, tapi kok goblok? Kebanyakan makan uang Cina, kebanyakan makan uang pejabat, kebanyakan makan duit haram, otaknya ini goblok. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi pengakuan Bahar bin Smith ya. Meskipun videonya agak lama ya, tapi saya yakin video itu ada yang sebelum polemik nasab dan ada yang sesudah polemik nasab. Nah, ketika Bahar bin Smith mengaku ditolak ceramah di mana-mana, lalu kemudian yang terbaru ya dari Rizik Syihab yang ceramah kemana-mana, lalu kemudian di sanalah wajib daripada yang namanya provokasi, saudara sekalian. Dan ini adalah salah satu bagaimana kemajuan yang sangat-sangat luar biasa, di mana klan Ba'alwi ini memang sangat meresahkan ya, terutama ketika tahun-tahun ataupun waktu-waktu terdekat daripada pilpres atau pemilihan kepala negara, saudara sekalian. Apalagi ketika era Joko Widodo, saudara sekalian, luar biasa Bapak Joko Widodo dikatakan itu, dikatakan ini terutama oleh Rizik Syihab, saudara sekalian. Dan ternyata sekarang menemui daripada karma itu sendiri, saudara sekalian, di mana Rizik Syihab ya ditolak di mana-mana, apalagi di Banten sudah tidak diterima lagi. Ya mungkin ketika di di Kesultanan Banten ya yang kemarin yang viral itu ya, yang katanya di framing bahwasanya Kiai Imaduddin itu didatangi ke sarangnya oleh Rizik Syihab ya. Kalau sekarang mungkin sudah ditolak kemana-mana, sudah selain apalagi di Banyumas itu sudah memang anti sudah terhadap habaib. Nah, pada kali ini kita akan sama-sama mendengarkan daripada penjelasan Ki Haji Yusuf ya, di mana beliau ya menerangkan bahwasanya salah satunya nanti ada sebuah kitab dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memang luar biasa untuk menerangkan kita ya. Apa ini zuriah yang asli, kalau kelakuannya katanya dalam kitab itu kelakuannya saja pun zuriah yang asli, kalau memang tidak baik itu ditolak, apalagi yang palsu, saudara sekalian. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Keselengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Rizik Syihab, Bahar Smith,
banyak ditolak di mana-mana, masuk di Banten juga. Mungkin ke depan nih kalau nggak salah saya mendapat informasi di Pemalang, di Banyumas, Jawa Tengah dan yang lainnya juga ditolak juga sama oleh masyarakat setempat. Pasti yang disalahkan ini Kiai Haji Imaduddin karena memfitnah Habib Rizik dan para Habib itu bukan dzurriyyat Nabi. Akibat tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Ini logika yang salah banget. Nuduh-nuduh orang. Mengkambing hitamkan orang lain. Kesalahan itu dituduhkannya kepada orang lain aja. Seolah-olah Rizik Syihab dan Bahar Smith ini tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak patut disalahkan. Makanya kalau ada yang nyerang Rizik Syihab atau nolak di mana-mana pun kedatangannya, ceramahnya dan sebagainya, ada yang disalahkannya orang lain, khususnya Kiai Haji Imaduddin dengan polemik nasabnya, tesisnya. Salah ya tadi ya, lain gitu. Lain gitu dah. Aing di lapangan menyahoyo. Saya di lapangan yang tahu, karena saya bergaul dengan siapapun lapisan masyarakat. Dari preman, dari jawara, tukang beca, tukang ojek. Walaupun saya punya pesantren dan kiai dan sebagainya di Banten, di Bandung, di mana-mana. Bukan itu sebetulnya kalau mau jujur mah. Karena memang itu mah akibat kelakuan si Rizik dan si Bahar dari dulu sebetulnya. Pemantiknya ya si Bahar sama si Rizik sebetulnya. Kenapa sebabnya? Ya Rizik Bahar itu harus sadar diri. Yang dia ucapkan itu menyakiti orang lain, enggak. Yang dia ucapkan itu menghina orang lain, enggak. Jangan benar menurut dia sendiri, jangan. Ukuran benar dan salah itu ukurannya agama Islam. Ukuran bagus dan tidak itu ukuran akhlak. Timbang dari kacamata agama Islam, timbang dari kacamata akhlak. Bagaimana menurut agama Islam ucapan-ucapan Rizik dan Bahar itu yang adil nimbangnya, ya, perspektif hukum Islam, timbang dari kacamata akhlak. Bagaimana? Sesuai tidak? Jangan dululah akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW aja. Ya, standar akhlak aja. Itu pemantik awalnya. Berapa tahun tuh mereka tuh berkuar-kuar di panggung. Siapa yang lah mereka sakiti, tersinggung, siapa? Itu sudah dari dulu. Jadi yang saya rasakan, yang saya tahu, ya, rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, sudah dari dulu sebel keselnya itu, sakit dan tidak sukanya ke Rizik Syihab sebetulnya. Hanya kelompok-kelompoknya aja yang cinta buta, kalau menurut saya, dan diduga oleh saya tersihir dan tertipu oleh doktrin mereka ini, yang mau mengagung-agungkan, yang tidak tahu dalemannya siapa, yang tidak menimbang dengan ilmu, dengan perspektif Islam, perspektif tasawuf, akhlak, dengan barometer logika yang benar, hanya dengan mengikuti rasa aja, atau terbawa oleh doktrin kurafat aja itu, yang masih ngedukung-dukung itu. Dari kekecewaan mereka akibat ceramahnya, orasinya Rizik Syihab dan Bahar Smith berpuluh-puluh tahun tuh, ya, mereka kecewa, sakit hati, tersinggung, tidak suka, sebel, mengkal. Nah, kemudian secara kebetulan dikuatkanlah adanya berita tesis Kiai Haji Imaduddin. Mereka dulu itu kesel, marah, tidak suka banyak, hanya tidak mau bicara dan takut bicara karena masih menganggap Rizik Syihab dan Bahar Smith ini, Habib ini dzurriyyatun Nabi. Mereka terdoktrin haram menghina cucu Rasulullah, ahli bait Rasulullah, masuk neraka dosa. Kata siapa, Bong? Nggak ngaji tak kitab-kitab yang lain. Ngaji kitabnya yang banyak kitabnya. Jangan hanya satu kitab Ba'ali yang dibacanya. Ya iyalah. Mal aya eta laut tenguyahan sorangan, pasti laut tenguyahan sorangan. Tawasud tahu cek si Bahar. Tawasud itu Bahar
bukan hanya baca kitab lo, kitab yang lain dibaca, ya. Kitab Syabul Qori Jalani yang ngebahas tentang dzurriyyatun Nabi, siapa yang diterima atau tidak oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan yang bukan dzurriyyat Nabi, kalau akhlaknya tidak benar mah, yang dzurriyyat Nabi aja kalau akhlaknya tidak benar, apa harus ngaku? Kagak, ya. Dibaca tuh dalam kitab Syabul Qori Jalani. Kalau nggak tahu, nggak punya kitabnya, kesini nanti dibacain, kesini. Jadi kebetulan ada tesis Kiai Haji Imaduddin dan mereka meyakini ternyata Rizik Syihab dan Bahar Smith itu dan para Ba'alwi ini bukan dzurriyyatun Nabi. Akhirnya kekesalan mereka, kekecewaan mereka, keraguan mereka, sakit hati mereka, maka mulai berani untuk dicurahkan karena mereka sudah tidak lagi takut. Ini bukan cucu Nabi. Dan secara kebetulan juga, ya, terbentuklah organisasi yang baik di Indonesia, meneruskan perjuangan dakwahnya Wali Songo dan kebanyakan dari keturunan Wali Songo, dari garis laki-laki maupun perempuan, yaitu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Maka PWILS ini karena satu frekuensi, ya, masuk di logika, maka mereka berbondong-bondong masuk PWI karena sama-sama punya rasa yang antipati kepada, khususnya kepada Rizik Syihab dan Bahar Smith. Berkumpullah di situ. Jadi pemantik utamanya bukan Kiai Haji Imaduddin, bukan PBLS, pemantiknya ya Bahar Smith dan Rizik Syihab sendiri. Masa nggak tahu sih, nggak ngerti? Kalau kita menyalahkan Kiai Haji Imaduddin dan orang lain, berarti mafhumnya seolah-olah kita menganggap Rizik Syihab dan Bahar Smith itu dalam ucapan dan tindakannya tidak ada yang salah, benar semua, suci semua, maslahat semua, manfaat semua, membahagiakan hati orang semua, menenangkan orang. Begitu loh, pasti. Jauh nggak begitu, malah sebaliknya menurut saya. Dan mestinya Rizik Syihab dan Bahar Smith itu tahu diri, introspeksi diri. Jangan hanya bisa menyalahkan orang lain, tetapi tidak bisa melihat kesalahan, kekurangan diri sendiri. Dihisab lidahmu berkata apa dulu, ke siapa, bagaimana, perbuatanmu bagaimana. Nah itu, jadi jangan egois, jangan kesalahan yang menyerang pribadi, kemudian itu dituduh orang lain yang bersalah, seolah orang lain yang jahat. Terus merasa dirinya benar, tidak jahat, tidak kotor lidahnya. Tidak mungkin, hukum alam pasti berkata, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan ada reaksi kalau tidak ada aksi. Itu pasti. Pasti itu. Jadi stop tuh menyalahkan orang lain. Masuk Kiai Haji Imaduddin. Apalagi itu ilmiah. Coba kita berpikir waras. Sebelum adanya Kiai Haji Imaduddin dengan tesisnya, sebelum adanya PWLS, apakah seluruh orang Indonesia, umat Indonesia ini tidak ada yang benci, tidak ada yang tidak suka, tidak ada yang marah, kesal, tersinggung oleh Rizik Syihab dan Bahar Smith? Masa sih? Itu dong. Jujur pada diri sendiri. Bahar Smith harus jujur pada diri sendiri. Nengok, lihat, ngaca. Termasuk oknum-oknum yang ngagung-ngagungkan Rizik Syihab dan Bahar Smith. Tengok, ini saya ngomong ini sebetulnya kasihan, membantu agar Rizik Syihab tahu dirinya siapa. Jangan pengennya disanjung-sanjung terus, dipuji-puji terus, penyakitan. Orang yang demennya disanjung-sanjung terus, dipuji-puji terus, dimuliakan terus, hati-hati. Orang yang seperti itu berarti punya penyakit jiwa. Dia nolak ketika dijelek-jelekin. Jelas itu penyakit jiwa, tidak sehat hatinya. Ya kan? Nabi Muhammad SAW yang begitu sangat mulia akhlaknya, bisa menjaga diri, lisannya dijaga dan sebagainya. Suatu ketika pernah bertanya kepada sahabatnya. Dia menanyakan kepada sahabatnya, apakah di antara kalian
pernah aku sakiti, disengaja atau tidak, oleh ucapan atau tindakan. Itu Nabi Muhammad bermuhasabah, tidak merasa dirinya benar, padahal itu Nabi, Rasulullah, kekasih Allah, Habibullah, orang yang pantas bergelar Habib itu ya Nabi Muhammad. Masih menanyakan kepada sahabat, apakah kekurangan dirinya, apakah ada orang yang lain sakit hati oleh dirinya, ucapannya, tindakannya. Pernah melakukan itu, ya kan? Masa ini Rizik Syihab dan Bahar Smith mau melebihi Rasulullah seolah tidak merasa bersalah terhadap masyarakat, terhadap umat, terhadap rakyat Indonesia? Masa, harus hati-hati. Orang yang menganggap Rizik Syihab dan Bahar Smith benar selalu, suci selalu, tidak bersalah selalu, hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Itu justru kalau menurut saya akan menjadikan timbulnya ain pada Rizik Syihab. Orang yang sering dipuji-puji, terus dipuji-puji, dan tidak ingin ada yang mengkritisi. Namun kurang banten karena benang kuen. Namun orang sering muji-puji diri orang, anak orang, keluarga orang dipuji-puji. Baheula pernah ada yang muntah salah mah. Abu Yadim Yati Cidahu ngalarang orang lain batur ngamuji-puji anak-anak. Nah, bisi benang kuen anak aing cenah dia. Itu Abu Yadim Yati tahu tentang bagaimana en. Begitu juga terhadap Rizik dan Bahar Smith. Jangan bangga dengan banyak yang memuji-muji sehingga menolak yang kurang suka, antipati. Jangan. Yang antipati, yang tidak suka, jadikan itu sebagai muhasabah, berkaca diri, sadar diri. Itu namanya orang beriman, orang Islam namanya, jiwa Islam. Mengikuti akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, muhasabah diri. Tidak pantas menyalahkan orang lain dulu. Kiai Haji Mardudin disalah-salahkan, PWI disalahkan, disindir-sindir, monyet, maaf nih, bla 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 bla. Lalu emang dirimu benar semua? Aneh kan? Waraskan otak kita. Jadi kalau ini Rizik Syihab, Bahar Smith ditolak di mana-mana, termasuk nanti mungkin di Pemalang dan sebagainya, itu karena ulahnya sendiri. Mereka mungkin sudah mendam rasa tidak suka dari dulu dengan orasinya, menyinggung dan yang lain, ya kan? Jadi jangan berpikir jahiliyah dengan cara selalu menyalahkan orang, termasuk Kiai Haji Muhammad. Kalau menurut saya itu berpikir yang tidak adil, tuduhan yang tidak adil, dan pikiran jahiliyah. Selalu orang lain disalahkan. Itu sudah berpikir jahiliyah menurut saya. Tidak ada di dalam akhlak Rasulullah Muhammad SAW, pun tidak ada di dalam akhlak seorang muslim yang sebetulnya sejatinya muslim. Nggak ada itu. Kecuali mungkin ada dalam sifat, tabiat, akhlaknya, maaf, orang-orang Yahudi. Ada itu, seperti itu. Dan ada juga dalam sifat, tabiatnya, akhlak syaitan dan ifrit. Dan saya memprediksi kalau Rizik Syihab dan Bahar Smith ini sekalian saya mengkritisi, mudah-mudahan bisa membantu Rizik Syihab dan Bahar Smith, walaupun saya tidak diminta oleh mereka, membantu agar mereka sadar diri, tengok diri, muhasabah. Prediksi saya kalau tidak mau merubah diri, gaya bicaranya, gaya orasinya masih seperti monoton, begitu terus. Zaman sudah maju, sudah milenial, sudah maju. Harus ada perubahan-perubahan yang cantik. Ulah mengkoten terus. Aduh, jangan. Harus Islam itu, orang Islam itu fleksibel, bisa kacai jadi salawi, kalau jadi kadar jadi anu pahodita. Itu kayak pindah cai, pindah tampian, bisa menyesuaikan diri. Ini zaman apa? Sekolah orang itu bagaimana? Seperti itu. Dai yang baik, orator yang ulung, bukan hanya itu bret, bukan hanya begitu. Dengan melotot, bukan hanya begitu. Ini Indonesia, Bung. Jiwa Islam itu mampu melihat, sensitif melihat
perkembangan daerahnya, perkembangan zaman itu, dan mampu menyesuaikan. Begitu, itu muslim tuh baru. Jangan kekeh monoton, jumud, kerap dewek, seolah-olah cara aing terhebat. Ampun ya Rob, saya cek orang Banten teh mah nu edan ge cager heulan dia. Cager heulan mah edan kan gitu mah. Jadi kalau tidak bisa merubah sifat, akhlak, tabiat, karakter, cara dakwah, saya yakin ini, saya bukan mendoakan. Jangan heran Rizik Syihab dan Basmit dan pun yang seperti itu akan ditolak di Indonesia, dimanapun itu nanti. Nah kalau itu terjadi, jangan nyalakan mereka. Jangan. Adillah kita. Yang seutama-utama umat Islam. Jangan dulu menyalahkan orang lain kalau terjadi sesuatu yang buruk. Barangkali kita yang salah. Itu loh, itu muslim yang baik sejati. Beda kalau memang ada orang yang wataknya, maaf siapapun dia, kalaupun itu terjadi pada saya, pokoknya yang terpengaruh sifat iblis, watak Yahudi. Ketika ada orang yang menyalahkan, ngeritik, nggak terima orang lain yang disalahkan. Ini kan lucu banget ini. Takbirnya itu kemana takbir? Takbir itu mengagungkan Allah, merasa diri lemah dan hina. Itu takbir hakikatnya. Allah diagungkan, dipandang Allah Maha Agung. Kemudian dia memandang dirinya ketika bertakbir, dirinya itu banyak kekurangan, lemah, berdosa. Kemudian dia tunduk kepada yang Maha Agung. Itulah hakikatnya takbir di dalam rasa. Takbir dalam rasa seperti itu. Kalau takbir dalam lisan, anak aingnya budak detik SD bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin lebih pasti daripada si Rizik anak aing. Dengan takbir yang lebih pasti tina si Bahar mah. Kalimat takbir lagi. Itu loh.